Aku saluran berkat bagi siapa yang risau penat. Tuhan memberkati. Tunun, monggo Pak Lusindo. Selamat datang, terima kasih sekali ini dihadiri. Aduh, ditengok sudah. Saya yang bersyukur sudah diterima ini. Iya. Matur nuwun sangat. Iya. Wah, ini rumah baru ya, Pak? Hah? Berkat Tuhan ya, Pak? Berkat Tuhan. Karunia Tuhan. Semua pemberian Tuhan. Perjalanan hidup Pak Bud adalah perjalanan kasih karunia gitu, Pak? Perjalanan yang penuh kasih karunia. Hidup saya hanya akibat diberkati Tuhan. Tiada lain. Ya. Dari kecil, Pak? Dari kecil, sejak kecil sudah orang tua sudah membaptiskan saya sebagai seorang anak Kristiani. Sampai jadi profesor. Halo, ini namanya sahabat-sahabat Lusindo, Pak. Oh iya. Halo sahabat-sahabat Lusindo. Ini pagi ini saya mau ngobrol-ngobrol gitu ya. Kita mau dapat bincang-bincang, percikan-percikan dari seorang profesor tapi mukanya imut-imut. Nah, ini sharing. ABG betul kan? Ya. Kalau kita ketemu di jalan gitu sekilas nggak bakal kira ini profesional. Pantes dong, Pak. Iya. Bapak Budi Arso. Nama memang Budi Arso, Pak? Pagi, ya. Ayah saya itu memberi nama hanya Budi Arso. Tidak ada embel-embel? Tidak ada. Kenapa, Pak? Apa artinya apa? Maksud dan artinya? Kalau Budi itu kan satu kebaikan ya, Budi. Ya, Budi. Arso itu kemauan. Arso itu kemauan. Iya, Karso. Ya kan? Nah, itu kan kemauan yang baik. Gitu kemauan yang baik, ya. Berkarya, menghasilkan sesuatu yang baik, berguna bagi orang lain. Wah, keren, Pak. Itu yang jadi baru tahu ini. Yang diimpikan orang tua saya. Dan benar kan, Pak? Tadi hasilnya nggak tahu. Loh, kan profesor di UI gitu, Pak. Bisa cerita, Pak, kepada sahabat-sahabat Lusindo perjalanan. Dulu Bapak belum di Jakarta atau belum? Gimana, Pak? Saya dulu sekolah rakyat di Bokri, Gondolayu. Nah, itu dekat sekolahnya itu dekat Tugu. Dekat Tugu. Ya, Bokri, sekolah rakyat. Okay. Rumah saya itu di Iramejan, itu sebelah timur, dekat Gardena kalau sekarang. Dekat penginapan Pak Samuel. Betul. Sagan di situ, Sagan di situ. Jadi kurang lebih dari situ sampai ke Gondolayu itu 4 kilo. Dekat Kliteren dong, Pak? Kliteren ya, Kliteren itu di sebelah kanan, kalau Iramejan itu sebelah kiri jalan. GKJ Sawah Kembar dan semua itu ya? Iya, kalau ini Bapak yang di sebelah utara jalan Solo dulu namanya Jalan Solo. Ya. Terus nah, itu dari situ sekolah rakyat sampai kelas 6, terus kemudian ayah pindah ke Semarang. Nah, saya ikut pindah ke Semarang, 3 tahun di Semarang. Itu SMP Masehi Sido tadi. SMP-nya. Oke. Lalu selama 3 tahun di Semarang, kemudian kita pindah ke Jakarta karena ini pindah rumah apa karena ayah? Karena ayah. Terus, Pak? Dipindah ke Jakarta. Kami pindah ke Jakarta, saya sekolah di SMA 6. Boleh tahu yang kakung ayah sebagai apa, Pak? Ayah itu bekerja di Departemen Pendidikan Dasar, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Ya. Waktu itu jadi kepala Direktorat Pendidikan Dasar. Jadi kepala Direktorat Pendidikan Dasar. Ke Jakarta berarti tahun... Ke Jakarta tahun 1999.
Sekitar berapa, Pak? 64 ya, 64. 64 Pak Bud ya. ikut? Ya. Nah, lalu gimana? Terus waktu itu ada Gestapo. Oh ya, 65 Pak. 65 Gestapo, kemudian di extend kan setengah tahun, terus dari sekolahnya masuk SMA-nya 65. 65 di SMA 6. SMA 6? Iya, SMA 6. Kebayoran? Iya. 68 selesai. Oke. Kemudian ayah saya itu stroke. Sama saya persis. Sama saya juga stroke. Stroke, dan karena pada waktu itu penanganannya belum secanggih saat ini, jadi ayah itu lumpuh sama sekali. Jadi lumpuh sama gitu. sekali mulai dari tahun 65 sampai meninggal, yaitu stroke. Nah, karena ayah stroke itu saya terpaksa merawat ayah di Jakarta. Di rumah yang Cipete itu. Iya, di Pak? rumah Cipete. Kakak-kakak dan adik-adik saya di Semarang. Di luar Jakarta. Jadi saya yang di Jakarta saya. Jadi yang merawat ayah itu saya. Karena Pak Bud anak ragil? Bukan. Karena apa? Karena kakak saya sudah sekolah di Undip, adik saya SMA di sudah. Pak Bud masih SMA waktu itu, Pak? Iya, SMA. SMA sampai saya lulus sampai saya lulus, terus kemudian saya tidak bisa mendaftar kemana-mana, hanya di UI saja langsung. Maksudnya gimana sih, Pak? Jadi nggak kan, dulu kan kepinginnya kalau anak-anak teknik tuh kepinginnya kan ke ITB, Pak. Oh gitu ya, Pak? Iya kan, ingin sekali ke ITB. Tapi karena keadaan ayah, saya harus merawat di Jakarta. Saya hanya mendaftar di UI. Ya, Fakultas Teknik. Bapak pulang balik berarti ke Cipete dan ke kampus di mana, Pak? Sudah di Salemba. Oh, Salemba masih. Iya, kampus di Salemba. Jadi Cipete, Salemba, Cipete. Iya, dekat kalau itu dekat. Dekat itu, Pak. Dekat, ya. Nggak jauh ya, Pak? Nggak jauh. Zaman itu udah bagus jalan, Pak. Sudah bagus ya. Jakarta. Oke. Terus, Pak. Nah, karena saya merawat ayah di Jakarta, saya jadi sekolahnya di UI. Nah, sampai saya selesai. S1. Kemudian S1, saya kemudian bekerja di Astra pada waktu itu. Ya, di Astra dapat 2 tahun. Kemudian saya pindah ke BPPT ya. BPPT, Tapi waktu itu namanya belum BPPT, tapi Advanced Technology. Nah, itu adalah yang mendirikan Pak Prof Habibie. Ya, Pak Habibie. Nah, pada waktu itu karena saya waktu mahasiswa itu senang organisasi. Wah, hebat. Tukang kritik. Idealisme tinggi. Jadi ketua departemen. Oh, luar biasa. Kemudian dekan. Lu tukang kritik sini lo. Lo jangan kritik aja. Coba kerja di sini. Ngomong aja lo gitu. Ngomong aja. Coba kerja gitu, Pak. Coba kerja di sini. Akhirnya saya ditarik di Fakultas Teknik. Itu tahun berapa? Itu tahun 79. Saya sudah kerja di luar 2 tahun. 5 tahun, kemudian kembali. Tadi yang Astra dan BPPT tadi, Pak. Tahun 79. 79 masuk UI. Ya, masuk UI, dan kemudian saya, karena pada waktu itu saya memang dahulunya adalah ketua mahasiswa mesin seperti Anda, ketua senat, ketua aktif di banyak banget temannya. Jaringan Bapak banyak. Dan saya senang berorganisasi. Sama kita, Pak. Iya, karena ada plus minusnya organisasi memang. Gitu ya, Pak, jadi kemampuan untuk lebih melihat dahulu gitu, nggak emosional tuh. Betul. Kita belajar mengenal banyak tipe orang. Iya. Di samping itu Pak Indonesia, karena saya senang organisasi, saya kan jadi ketua pemuda GKJ. Oh, jadi di pelayanan juga aktif ya, Pak? Iya, di ketua pemuda GKJ tahun 75 kalau tidak salah 75. Saya. Ya, di ketua kemudian mengajar sekolah minggu. Itu sudah di UI, Pak? Belum ya, Pak? Sudah di UI, saya kan masuk UI itu kan tahun 69, Pak. 69. Jadi Bapak di UI dulu, baru juga aktif dalam gereja. Aktif dalam gereja. Oke. Waktu kerja di Astra kemarin itu, Pak, sebelumnya? Iya,
juga aktif? Aktif juga di sana. Banyak teman saya. Memang DNA, Pak. Nah, tadi balik ke Bapak yang bilang di awal kita ketemuan dengan sahabat-sahabat Dosindo ini, hidup Bapak kan kasih karunia, Pak. Hidup Bapak adalah curahan berkat. Yes, ya. Itu di mana kalau Bapak kasih penjelasan, Pak? Saya itu di sekolah ya senang organisasi, teman, kemampuan ini rendah, Pak. Jangan gitu, Pak. kemampuan Masa, Pak? Kemampuan akademik rendah. Orang yang berisi ini memang merendah ini. Jadi saya juga nggak tahu bisa S2 di Singapura, di NUS. Setelah mengajar berapa tahun, Pak? 3 tahunan. 3 tahun, lalu Bapak ke NUS? Ya, NUS ya. Ya karena itu punya teman, kemudian mau nggak lo gitu? Mau di sini nih ada profesor dari Indonesia nih, nah, kamu bisa dibimbing. Wah, luar biasa. Ya. Nah, itulah memang satu senang ini dan meyakinin bahwa Anda itu nggak jagoan rebut, Anda itu kasih karunia, serahkan dirimu padanya. Gusti Allah yang akan nuntun. Ya, udah jalani. Itu berapa tahun, Pak, tadi? 3 tahun di Singapura. Kembali lagi sampai di Fakultas Teknik jadiin pembantu dekan 2. Karena bisa, memang karena ya banyak teman gitu loh, Pak, dan salah satunya memang buat teman-teman kita orang Kristen mesti harus menunjukkan kita nih anak-anak Tuhan. Kualitas. Jujur, Pak. Jujur ya, Pak ya. Jujur. Itu orang bisa ngeliat, Pak. Jadi percaya, Pak. Ya, percaya. Jadi saya diberikan waktu itu pembantu dekan bidang kemahasiswaan. Kemudian setelah lulus dari Singapura, bidang keuangan dan administrasi dan keuangan. Iya. Saya kemudian 3 tahun dari tahun 97 sampai 2000. Ya, terus ini. Terus ada teman saya lagi. Bud, lanjutin S3 padahal umur saya udah berapa, Pak? Kan 2000. Yes. Saya lain 1950. Jadi sudah 50 tahun, Pak. Sebenarnya sudah nggak boleh. Sebenarnya nggak boleh, Pak? Iya, udah. Ya, tapi ada profesor Bud, ada profesor nih, kamu bisa nih sekolah lagi. Kasih karunia. Tapi ya itu, karena kamu udah ini, kamu biaya mesti harus susah cari beasiswa nih. Kalau begitu pakai biaya sendiri, tapi tidak sekolah di sana, sandwich namanya. Sudah ada sandwich ya, Pak? Ya, ada sandwich. Jadi di mana, Pak, kalau boleh tahu? Di Tokyo Metropolitan University. Jepang. Gitu ya. Nah, sekolah kamu terdaftar sebagai mahasiswa S3 UI. Ya, tapi pembimbing kamu Prof. Watanabe. Itu dari Tokyo University of Tokyo Metropolitan University. Kemudian mulai 2000 saya sekolah lagi. 2000 sekolah lagi? Sekolah lagi. Berapa tahun, Pak? 6 tahun. Hebat. Sampai 2005. Sudah berkeluarga, Pak? Ya, udah hampir linggar tahun 94 lah ya. Dia menikah tahun berapa, Pak? 81. 81. Itu Bapak sudah 31 tahun. 31 tahun. Lalu lahirlah Linggar, kemudian Laksi. Jadi 2 putra, dan kini semua sudah mentas ya, jadi sudah berkeluarga. Itu juga kasih karunia ya, Pak? Kasih karunia, benar-benar kasih karunia, benar-benar. Nah, kalau melihat perjalanan sampai S3, Pak, tadi, terus kemudian kan kembali lagi setelah 6 tahun, Bapak mau bilang apa, Pak? Sebagai apalah, kristalisasi, pemaknaan hidup seorang Budiarso itu, Pak ya. Gimana, Pak? Nggak, pertama, kasih karunia saya kristalisasikan, kamu harus mengucap syukur. Ya. Kamu nggak bisa kalau kamu sendiri.
Kalau nggak ada sih. Ya, sumber segala berkat yang melimpah Tuhan. Iya. Ya. Ingat itu Budi. Siap. Tapi Pak Bud, saya lihat dari dulu ya Pak, kenal dengan Bapak, ya memang karakter Bapak suka ketawa gitu ya, suka. Ini yang membuat juga mungkin apa ya Pak, tools yang Tuhan taruh dalam diri Bapak sehingga tadi bisa bergaul ya Pak ya. Enggak, memang DNA-nya senang bergaul. ini ilmu padi ya begini, selalu bilangnya DNA ya. Terus dan dikasih karunia bener gitu, dikasih apa namanya, seneng ngebodor. Ngebodor tau nggak Pak? Iya, humor ya kan. Seneng ini bercanda, joke ya. Ini kamu tuh ini kasih karunia juga Bu nih. Kamu pakai bener nih. Iya. Dan itu penting ya. Kalau ngajar, mahasiswa seneng sama saya. Oh iya. Seneng. Tapi Pak Bud memang pinter kan Pak? Pinter ngapusi. Tuh, lihat ya sahabat-sahabat Lusindo. Bagaimana enggak ya awet ABG tuh lihat tuh Pak. Pinter ngapusi itu ngebohong. Nggak gitu ya Pak ya? Iya. Tapi kan jadi tadi Pak, kalau soal keuangan harus jujur kan? Iya. Iya benar Pak. Ngapusinya di mana Pak? Ngapusi untuk kebaikannya kan? Ngapusi untuk... Iya. Ngapusi. Abraham aja ngapusi. Ngapusi Gusti Allah tuh. Nah, kalau sudah ke situ, kami kan melihat gitu ya, saya minimal melihat Bapak dari muda tadi mempersembahkan waktu. Iya. Ya mungkin waktu muda kan ya pokoknya kita ikut aktif, tapi lama-lama kan bahkan jadi ketua pemuda Pak. Iya. Nah, sekarang kalau bicara Pak, dunia pendidikan dengan gereja bagi Pak Bud itu gimana Pak cara memandangnya? Kalau saya Pak Lusindo, kalau di dalam kehidupan kita ya, kalau dunia pendidikan segala macam kan kehidupan nyata gitu ya Pak Lusindo. Nah itu yang bisa menjadi apa namanya, bukan validasi, apa namanya, melihat yang kenyataannya ini kayak gini loh. Nah kamu bisa terjemahkan di dalam dunia gereja nggak, supaya ini terjemahan dari kehidupan kita tuh terjemahan yang mudah gitu ya. Jadi seringkali orang kalau dibawa ke dunia gereja tuh kan udah aduh. Padahal kehidupan ini seperti ini. Tapi kalau kamu bisa ngeterjemahin ini dengan baik. Menerjemahkan, Nah itu sebenarnya contoh-contoh seperti itu. Jadi saya terus terang aja Pak Lusindo. Jadi yang dari dunia gereja ini loh, saya terjemahkan supaya saya dapat menginspirasi gitu. Mahasiswa, teman-teman, menginspirasi. Ini loh orang Kristen tuh seperti ini gitu. Tantangannya apa Pak? Kayak Bapak alami setelah memang ya itu Pak Lusindo. Ada orang yang sudah misalnya diajak ngomong ya udah nggak bisa, ya sudah. Tapi kalau masih kita bisa ajak ngomong, misalnya saya dengan teman saya, dia Islam benar-benar kuat banget. Ayo kita apa namanya berlomba menjadi sufi. Ya, menjadi sufi. Kita berlomba, tapi ya sampai sekarang berlomba gitu. Berbuat baik. Ayo kita berlomba-lomba berbuat baik gitu. Kamu lihat saya lihat kamu. Mana yang duluan kasarannya gitu. Bukan sekedar seperti pertandingan ya Pak, tapi memengaruhi yang baik ya, Pak. Saling menginspirasi. Tapi buat orang lain juga ya Pak ya. Sebenarnya itu nanti akan menginduksi ke orang lain. Teladan gitu Pak. Bapak nggak kepikir gitu ya Pak ya? Pokoknya do the best, lakukan enggak ya? Enggak, kok pikir jadi jagoan, teladan, jadi teladan ini. Seperti saya teman saya itu. Pegawai kecil
ayo kita jalan-jalan ke barusan kemarin ke Lembang, lain itu ya, naik gunung ini. Ya udah kita begitu itu. Tapi dia bisa melihat Pak Budi sama namanya teman saya Iman Syah gitu. Iya. Itu benar-benar sholatnya bagus, ininya bagus. Kalau mau tidur berdoa, ini sama Tuhan. Ayo kita berangkat, berdoa dulu sebelum berangkat. Ini, nah seperti itu yang lihat benar itu. Itu OB Pak, yang saya ajak tuh OB, tukang sapu. Itu. Bagus Pak. Iya. Iya. Tapi dengan cara tindakan yang real seperti itulah Bapak bersaksi ya Pak ya. Iya. Itu yang saya kalau bisa menginspirasi mereka gitu. Iya. Tapi Bapak sudah pensiun? Sudah lah. Udah 5 tahun yang saya lalu. Saya masuk tuh 5 tahun yang lalu. Iya, 4 tahun. Tapi masih mengajar, Pak? Masih diperbolehkan mengajar. Ya. Jadi rumah ini kan ada di daerah apa Pak namanya Pak? Beji ya? Beji ya. Ini Beji dan rupanya tidak terlalu jauh ya Pak dari kampus? 2 kilo. Jadi kalau jalan kaki setengah jam. Pulang pergi 1 jam. Boleh cerita keseharian Pak? Sedikit aja. Iya. Kalau yang sekarang kan di rumah Beji nih Pak? Iya. Jadi kalau saya pagi kebetulan saya sering kali perlu mobil, jadi saya pakai mobil sih. Sering pakai mobil, muter Pak, jalan muter. Sampai di fakultas atau di departemen itu kalau hari ini seminggu biasanya 4 kali mengajar 2 mata kuliah. Kemudian 4 kali itu berapa hari Pak? Hari-hari apa saja? Hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis. Masih penuh. 2 jam. Masih penuh. Nah, bimbingan saya ada 6 S1, 1 S2, 1 S3. Luar biasa. Tapi sudah nggak boleh membimbing, jadi saya pembimbing kedua. Jadi setiap hari karena sudah emeritus sudah emeritus. Jadi pensiun. Kegiatan saya itu pekerjaan-pekerjaan yang mereka mengadakan riset. Banyak mengadakan riset, nah itu keseharian saya itu. Saya juga menulis buku, menulis kuliah. Seperti itu Pak Lusindo. Kalau kegiatan sehari-hari akademisnya. Di rumah Bapak masih? Di rumah kalau pulang sudah jam 6 Pak Lusindo. Sudah jam 6 sore. Ya, puji Tuhan Pak, berarti masih aktivitas masih sangat. Oke. Soalnya kalau pulang siang di sini jadi ngalamun malah nggak karuan nanti ngalamunnya Pak Lusindo. Mulai lagi kan ngebodornya lihat. Ini luar biasa ini. Nanti malah bayangin ya. Iya, kalau kita bengong, memang sahabat setannya. Iya, yang gelap-gelap, waduh bisa masuk. Nah, sekarang kalau lihat itu Pak, tektokannya kan selalu kalau ini kan sahabat Lusindo ya Pak, bincang-bincang ini. Apa yang dibutuhkan dalam soal iman Pak, dalam perjalanan studi, pengalaman Pak Bud, ke Singapura, ke Tokyo, ke banyak lokus lah, banyak lokasi, bertemu banyak orang. Bapak melihat iman itu apa Pak? Bagaimana itu Pak? Coba. Pak Lusindo, kalau sekolah di luar negeri godanya banyak. Coba cerita Pak, 1, 2 saja. Kesepian. Kalau problematik akademis ruwet banget. Udah saya kalau malam tuh jalan-jalan keliling kota. Kayak orang rasional. Sendiri tuh Pak ya? Sendiri ya ini. Nah, kalau ada teman mahasiswi, Bud, nonton film ayo Bud. Ya. Iman tuh bener. Iman itu. Saya dijaga bener. Itu Pak ya? Luar biasa. Di Singapura 3 tahun? Jepang? 5 tahun. 6 tahun? Enggak, 6 tahun tapi saya 3 bulan. Oh ya, sandwich tadi? Sandwich tadi. Bapak bisa kuat ya Pak ya? Kita kan lemah Pak? Enggak. Makanya gimana, kalau Pak? dipikir-pikir, kalau nggak dijaga Tuhan nggak kuat. Nggak mungkin ya Pak ya? Kuat.
baik tekanan ya akademis, iya. pelajaran, Iya, baik benar. Iya. pengaruh lingkungan ya Pak. Ya. Kalau nggak dijaga, Tuhan nggak bisa. Doa, gitu, Pak? Tersandung. Senjatanya doa gitu Pak. Iya, doa. Sama baca kitab suci Paulus itu. Pagi, siang, sore Pak. Kalau Saya pabrik, biasanya kalau malam biasanya. Oh, malam, Bapak? Kali ya. Biasanya malam. setelah, Ya, setelah semuanya. Biasanya itu kalau di sekolah sana tuh di laboratorium tuh sampai jam 10 sampai jam 11 gitu Pak. Iya, iya. Nah pulang tuh masih belum bisa tidur, belum bisa. Nah itu Saya bisa bayangkan tuh stres. iya, Terus Bapak buka iya, firman, Iya, mempersilahkan iya, Tuhan iya, berbicara. iya, iya. Biasanya saya waktu itu saya apa namanya setiap malam itu bukan satu ayat ya, Satu perikop. Yesaya satu, Ya. itu apa sih satu Pasal. satu pasal. Satu pasal kok. Iya, Luar itu di biasa. Ya, ya. di Dan Bapak Singapura, sudah ya. membiasakan itu sejak sejak dari kecil sih Pak. SMP, Iya, SMA, atau SMA mungkin Sudah SMA. SMA. Iya, iya. Nah, Bapak kalau meneruskan ya Pak, ya kan kemudian bertemu ibu menikah, Iya, ya, ibu sekarang sudah Iya. di surga, terus anak-anak, Iya. mantu, Iya. Nah, boleh cerita lanjutannya Pak? Ya seperti saya dapat room juga ya. Ya. Saya coba serahkan berdoa ya. Godaan juga banyak waktu itu ya. Jadi pacar yang tidak beragama Kristen beberapa ya. Iya. Tapi saya pokoknya kalau nggak Kristen nggak mau gitu. Oh, oke. Saya mesti dapat Kristen. Akhirnya diberi room. Ya. Terus saya sama anak-anak saya juga bilang nomor 1 Kristen. Puji Tuhan. Ya, nomor 1 Kristen, dan mereka iya Pak. Jadi kalau pacaran Islam jauhi. Ya. Bukan berarti kita membenci agama Iya, lain. bukan. Tapi ini karena untuk pasangan hidup ya Pak. Jangan sampai kamu coba-coba gitu loh. Jangan sampai coba-coba. Enggak, maksudnya gini. Ya. Kamu seneng kan? Seringkali seneng gitu ya. Lu udah tahu dia orang Islam. Ya. Itu diterusin Terusin, bablas ya. kena lu. Oke. Nggak bisa, inilah susah. Ya. Mendingan kalau kamu ini anak Islam jangan dipacarin udah. Iya. Itu Teman aja. saja, sahabat Iya, biasa. ya. Udah Sahabat, cari yang itu. bersahabat Iya, sama siapa saja. Mesti kalahkan ini kamu, perasaan kamu. Mesti kalahin deh. Itu ya Pak ya. Mesti nomor satu awalnya dari itu. Kalau kamu sudah kejeblos ke situ udah susah nanti. Oke. Saya Papa lihat banyak pengalaman teman-teman Papa, udah Ya. kejeblos itu udah. Nah, Bapak kan berkeluarga. Cucu berapa Pak sekarang? Cucu 3. Wah, Cucu 3. sangat kaya. Ini berkat juga Pak. Nah, itu kasih Kan karunia. orang kan ada yang tidak punya istri, tidak punya suami, cari istri, cari suami. Belum punya mantu. Memantu, Belum, anak, cucu. apalagi cucu. Iya. Ini berkat bener. Dan sehat semua. Sehat semua. Iya, coba Luar Anda dikasih, kamu dikasih anak, tapi ya. Itu juga. berat itu Pak. Ya. Dan sekarang Jadi- Bapak masih luar biasa sehat ya Pak. Karunia, makanya karunia ini apa kamu but? Ya harus membalas karunia tadi. Mengucap syukur, Iya. mempertanggungjawabkan Iya. yang Tuhan beri. Ya, Pak, Bapak kan cerita juga pernah stroke Pak nggih. tadi. Iya. Boleh cerita Pak peristiwa dan apa kasih karunia kebaikan Tuhan Iya. yang boleh terjadi waktu itu Pak? Jadi seperti ayah saya, Nggih. ya, itu rokoknya wah. Pak Bud enggak dong? SMA iya. Makanya. Ini. Terus Ngaku dia. Oke. ayah stroke, stop, saya juga stop. Oh. Saya stop stroke. oke. Tapi turunan itu ada gitu, Iya, dari iya, tekanan darah tinggi, kolesterol, Iya, ada. gen ya, Pak, Iya, ya, iya. gen. Ibu seneng masak, tukang masak. Ibu saya kan dulu catering Pak, Ya, ya. Oh, catering ya, Pak? Catering, Oh, luar biasa. iya. Kemudian Jago, ya. istri juga seneng Wah, masak. Iya, burung istri beliau Iya. luar biasa, jago masak. Jadi, Enak-enak. Saya iya. mencicipi. Jadi udah makanan Iya. seringkali tidak terkontrol. Nah, tahun berapa Pak ya? Saya- Serangan itu Pak ya, pertama. Yang Kena stroke tahun 2014.
Itu lagi sama teman-teman kalau nggak salah waktu itu. Iya. Gimana Pak? Coba. Saya kolesterol udah tinggi memang. Walaupun saya senang olahraga, saya tenis, saya jogging, rajin. Luar biasa. Tapi pada waktu itu ya karena saya tuh seneng sama temen anak-anak yang muda, sama temen ini satu kantor ini sore karaoke. Luar biasa. Oke. Kita pergi satu rombongan karaoke di Margo City. Oh, Margo City nyanyi. Nah, terus loncat langsung brek langsung untuk pegawai saya, anak buah saya bawa langsung telepon rumah. Cepat ya Pak? Ya, langsung. Jadi golden time-nya masih langsung time. dibawa ke Pondok Indah. Tapi saya udah nggak sadar Pak waktu itu. Bapak dibawa ke Pondok Indah? Iya. Dari Depok itu Pak? Iya. Udah. Wih, luar biasa. Tapi masih masuk golden? Masih masuk golden 5 jam. 5 jam ya Pak? Iya. Terus? Pondok Indah saya udah nggak sadar tuh, udah sadar. Ya. Dia nose dari itunya pecah nih, saraf pecah. Terus di ini sudah terlalu sepuh, jadi sudah nggak berani operasi lah. Jadi hanya dikasih obat aja. Jadi terapi, ya. obat. Bapak waktu itu ke rumah sakit itu kan Pak? Yang di Pondok Indah yang di mana itu? Kembangan itu? Kembangan, iya. ya. 2 minggu. 2 minggu. Iya. Dan pulih ya Pak ya? Seperti. Iya. Itu lama Pak ya waktu itu atau? 6 bulan lumpuh total, 6 bulan. 6 bulan? Iya. 3 bulan lumpuh 3 total. bulan Terus, lumpuh total? Iya, terus 6 bulan bisa jalan dikit-dikit, mulai bicara, bisa nulis. Tadinya nggak bisa Pak? Nggak bisa, lumpuh. Lumpuh semua Iya. ya? Wah, itu juga salah satu bukti terbesar kasih karunia Tuhan. Kasih karunia. Kenapa diberikan gitu? Masih harus kamu tahu. Ya. Ada yang berkuasa, kamu but. Cekrik, sekringnya gua putus, sekring. Untung disambung lagi Pak. Dikit-dikit lah. Disambung. Nah sekarang Bapak kan kalau bicara pelayanan di gereja Pak, kami melihat juga Bapak punya perhatian lah cukup besar ya Pak, untuk PA misalnya. Kalau sekarang ya Pak, kan kita berada di wilayah Cipete ya Pak. Wilayah Cipete, GKJ Nehemia. Apa yang menyebabkan Bapak concern untuk PA itu Pak? Kalau boleh tahu Pak. Kesetiaan. Pak Lusindo. Ya. Saya diuji deh. Dari dulu melayani PA gitu ya. Bapak-bapak PA minggu depan hari Jumat malam. Waktu itu belum COVID. Ya. Belum COVID. Jadi kita kalau PA di keluarga-keluarga. Ya, pindah-pindah. Ya. Oke, yang mau bisa hadir berapa? 10. Saya calling sama yang punya rumah. Bu, 10 orang, 10 porsi disiapin. Ini dia ya. Terus datang. Yang datang hanya 3 Pak. 3 orang. Padahal tadi 10. Ya. Nyuwun ngapunten Bu, nyuwun ngapunten. Enggak masalah Pak Budi. Pak Lusindo minta maaf. Yang datang cuma 3. Itu Bapak lihat sebagai latihan ya Pak? Sebagai ujian ya. Saya tanya sama Tuhan, di stop aja Pak. PA seperti ini. Ya. Tapi bagi Bapak, dia tanya, Tuhan tanya sama saya. Gimana? Emang saya marah Budi yang datang 3? Yang marah lu. Kok kamu yang terbeban kok nyalain saya kamu ya? Itu dia Pak ya. Iya. Manusia kita gitu. Iya. Kadang-kala kita pikir Tuhan marah ya. Padahal yang terbeban saya kan itu. Ya kan saya terbeban sama yang punya rumah kan. Tuhan sebetulnya bilang ya lu jalanin aja. Jalan aja. Kan gua masih kasih nafas. Iya. Gitu ya Pak ya. Kenapa lu jadi kayak gini? Makanya saya iya Pak. Tetap jalankan. Tetap jalankan. Iya. Apapun keadaannya. Ini dia salah satu. Iya. Pak Bud memang dibentuk oleh Tuhan untuk punya karakter tidak mudah menyerah ya Pak. Tidak mudah menyerah. Bukannya tidak mudah belajar, tidak mudah belajar untuk tidak mudah menyerah. Ya.
belajar. Udah pinter. Wes, Nggak mau kan? Salah. Tetap. Salah. Kalau digodain, ya. no, No, Pak ya. Punya jaringan yang bagus, persahabatan, pertemanan. Apa? Kalau dunia punya apa Pak? Tinggi rendah gitu Pak, tapi Bapak bisa masuk. Dan selalu di teknik kan Pak? Kalau Ya, di UI di teknik gitu ya Pak? enggak di tingkat UI saya Di juga, UI-nya? iya. Jadi rektor yang lalu tuh namanya Prof. Anis. Iya. Nah itu kita satu grup gitu ya. Nah dia itu junior kita lah ya. Jadi ya kita bisa melihat kita tuh pertama berjuang itu jangan sampai berhenti lah. Jangan berhenti. Ya di segala tempat pun harus berjuang. Ya. Dan memberikan yang terbaik. Iya. Menjadi sufi tadi Iya, Pak, ya, jadi sufi ya. Dalam bentukan iman, pengharapan dan kasih ya Pak ya. Benar Pak. Oke. Itu, Nah, kalau Bapak bisa kasih pesan ini Pak. 3 ya kalau kami. Yang pertama dulu Pak sama calon mahasiswa dan mahasiswi atau mahasiswa-mahasiswi zaman now ini yang sudah digitalisasi dan apa Pak? Bapak punya pandangan? Ya itu tadi menginspirasi Pak Lusindo. Ya. Jadi ilmu yang kamu belajar di sini itu nggak kamu pakai nanti lah, kasarannya gitu. Hanya kamu itu diajar cara berpikir tuh bagaimana sih yang baik. Cara berpikir ya. Cara berpikir bagaimana yang baik. Ya, kalau dari sisi engineering, gimana Pak? Sistematik, ya. To the point, ya. To the point. Apa namanya? Maksudnya bukan to the point, sistematik. Dan ada urutannya gitu ada urutannya. Jadi kalau mengerjakan sesuatu tuh ada urutannya gitu ya. Ini dulu baru berlanjut lagi. Ya, itu selesaikan satu-satu ya Pak. Ciri teknik itu. Itu menginspire itu saja ya kamu bisa berpikir secara langkah-langkah yang baik. Itu adalah modal kamu sebagai sarjana itu. Jadi kuliah itu yang penting itu ya Pak ya. Iya. Kan diajar pola pikir ya Pak. Pola pikir ya dari matematik, fisika dan sebagainya tambah dalam lagi. Tapi itunya seperti itu sebenarnya langkah-langkahnya itu. Kalau hadapi kesulitan? Kalau hadapi kesulitan itu ya tidak hanya satu jalan untuk menyelesaikan. Ada berbagai jalan, jalan-jalan. Kamu jangan satu ini terus ini udah cari nggak bisa kamu. Bisa. Ada jalan-jalan yang lain. Coba lagi. Jalan pasti lain. ada ya Pak. Di samping coba. Ya Pak. Baca yang banyak. Oh, tahunnya ada jalan gini, ada jalan yang sini, banyak. Ya. Kamu mesti harus tahu itu. Jadi sesuatu itu tidak hanya satu jalan, tapi banyak jalan. Kamu baca. Ya. Kamu bisa ini. Kamu gagal. Itu pengalaman. Iya, pengalaman Pak. Lakukan lagi ya. Terus ya. Kalau sudah berhasil, jangan sombong. Iya, jangan lupa diri. Iya, nomor 1 itu. Dan tetap naikkan syukur pada Iya, kalau itu ya terang ya itu. Nah, pesan Bapak yang kedua Pak. Iya. Kepada keluarga muda Pak. Nah, ini karena Pak Bud juga ya karena Tuhan ya Pak, berhasil. Berhasil dengan kelebihan kemampuan anak, mantu, kemudian cucu, sampai dengan zaman now ini Pak, dengan zamannya Bapak dari G30 SPKI istilahnya Pak ya, mengalami kan Pak itu perubahan. Apa yang Bapak mau sampaikan Pak? Untuk keluarga-keluarga muda sekarang Pak? Sebenarnya segini, jadi sekarang zamannya udah berbeda Pak Lusindo. Berbeda ya. Kalau saya sih, pertama sih jangan lupa Tuhan. Jangan lupa Tuhan. Ya. Jangan lupa Tuhan. Puji Tuhan. Prioritas kemudian fokus nomor 1 di situ. Ya. Nanti kamu akan dilengkapin deh. Jangan kamu misalnya ini Tuhan, ini mamonnya kamu ngejar mamonnya. Udah kamu lihat ini aja. Kamu nggak kamu miskin, kere, apapun juga, tapi nanti kamu dilengkapi deh. Carilah dahulu kerajaan Allah, dan semuanya akan ditambahkan. Saya sekarang takut mamon yang dicari Pak Lusindo. Anak-anak muda sekarang. Mamon itu apa Pak? Uang, harta, whatever lah. Kebanggaan, pemuasan daging. 3 itu.
harta, kehormatan, Oh. ya, kekuasaan. Kekuasaan. Ya. Ya, ya. Dihormatin orang, senang dihormati. Iya, Wah, iya. kalau sana Iya, orang pengikutnya nunduk, siapa, ah, ya, followernya followernya berapa. banyak, Iya. sudutun, Iya. semuanya pada itu. Bagi Bapak yang hidup ini harus prioritas tadi Pak ya. Kalau Terus, konsep, misalnya tadi Ya. tambah konsep engineering, Iya, lakukan satu-satu. iya, Prioritas sama Tuhan. iya, iya. Nanti semuanya akan dilengkapi. ditambah. Udah. Luar biasa. Dan itu iman kamu. Percaya atau tidak, kamu akan dilengkapi semua. Pernah ngalamin dalam keluarga kan Pak, pasti doa kepengen sesuatu tapi kok kayaknya belum dijawab juga atau belum ini juga, ada pasti kan Pak ya? Waktu Apa saja? waktu Rum Oh. kena kanker. Oh, gimana Pak? Gimana Pak? Jadi kan tahun 2017. 2017. Nah, tahu Oke. karena udah diambil kan payudaranya. Bersih. 2019 masih ada nih. Oh, Saya itu kan kepingin, terus terang aja nih Pak Lusina Iya, ya. iya. Saya kepingin ngajak Rum itu nengok sekolah saya di Jepang. oh. Di Singapura udah nengok. Atau ambil ya. S3. Oh, yang Singapura sudah Pak ya? Udah sering. Sebelumnya gitu ya. teman. Kemudian ayah saya itu kan lulus di Majikan juga. Di Majikan ya. Nah saya tuh kepengen sekali ngajak Rum nengok ke sana Ya, gitu ya, ya. Ya tapi ya udah. Ya. Ya udah. Tapi Bapak tidak merasa ini kan Pak? Maksudnya bisa legowo? Iya, bisa, ya legowo ya bisa akhirnya ya. lepas. Ya kehendak Tuhan lah. Semua kehendak ya, Tuhan. ya. Supaya pengen sekali nyenengin Rum gitu lah. Ya, Anak-anak sudah pada mentas. Ya, ya. Saya waktunya sekarang nyenengin dia gitu loh. Ibu sudah senang kok Pak. Izinkan saya. Bukannya mau di depan sahabat Lusindo ini. Ya Pak, kalau ketemu saya ingat Pak, beliau sudah kalau masak di rumah Cipete dulu. Yo Pak Lusindo, ini Pak coba itu. Maksud saya itu kebahagiaan beliau. Kebahagiaan. Rumah Cipete juga kan jadi base camp lah Iya, Pak. Salah iya. satunya kita kumpul. Iya, iya. Dan itu kesukacitaan. Anak, mantu, Iya, cucu. iya, iya. Oke. Nah kalau itu pesannya sekali lagi Pak sama keluarga muda, kalau ada sesuatu yang kita pengen kok kayaknya Tuhan kasih yang berbeda, Bapak pesannya apa Pak? Kalau saya sih minta sesuatu terus dapatnya ya yang berbeda gitu. Kamu lihat dulu mintanya kamu bener apa enggak gitu. Jangan mintanya juga. Mintanya ya enggak. Iya. Dan percaya sekali bahwa yang paling bagus itu mesti dipilihin Tuhan. Yang paling bagus. Spesial ini ada ajakan apa Pak? Mau nyanyi Pak? Menyanyi kita supaya hati kita bersukacita. Nyanyi sama Profesor bagi kemuliaan Tuhan. Lagu apa Pak? Lagu apa Pak? Di jalan hidup yang lebar dan sempit NKB 200 ya. Di jalan hidup yang lebar sempit, orang sedih mengerang. Tolong mereka yang dalam gelap, bawalah sinar terang. Pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan cahaya-Mu. Biarlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau penat. Tuhan memberkati. Tuhan berkati. Dadah dulu Pak. Dadah. Tuhan berkati sama Lusindo. Pak Bud, terima kasih. Ya, sama-sama.